anta idza taqaddamta ikhtaragta wa ana idza taqaddamat ihtaragtu. Kamu kalau melewati batasan ini kamu akan menembusnya, tapi aku kalau yang melewati aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melewati batasan tersebut, menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala, menjumpai Allah, melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala tanpa beliau meminta. Allah Subhanahu Wa Taala yang memanggil beliau, Allah yang mengundang, Allah yang meminang beliau untuk berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terjadilah apa yang terjadi antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Walaqad khalautu ma'al habibi wa bainana sirrun araggu minan nasimi idza sara. Rasulullah ketika pulang kepada kita membawakan oleh-oleh. Kita kalau orang pulang dari negeri, dari luar negeri, kita kangen pengen oleh-oleh khas negeri sana. Maka ketika Rasulullah keluar daripada kehadirat Allah, datang kepada kita, membawakan kepada kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang apa? Ada khasnya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita makin rindu kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin terhubung dan terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat gitu aja, jangan kita lalaikan sholatnya kita. Itu sholat 5 waktu aslinya 50 waktu. Tapi karena Nabi Musa menyatakan kepada Nabi besar Muhammad, wahai Muhammad, umatmu gak akan mampu, gak akan kuat, minta sama Allah agar dikorting. Maka kembalilah kepada Allah. Lalu kembali lagi ke Nabi Musa, udah dikorting berapa? Dikurang 5, masih kurang, minta dikurangin 5 lagi. Maka kurang lagi, kembali lagi. Itu kata para ulama, ini Nabi Musa sebenarnya nggak peduli dengan sholatnya kita, tapi beliau ingin mencium aroma Rasulullah setelah keluar daripada kehadirat Allah, ingin memandang wajah Rasulullah yang di wajah tersebut masih terdapat pancaran daripada kilauan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, masih ingin mencium aroma dari kehadirat Allah, sehingga bolak-balik dikurangin 5. Kalau emang Nabi Musa tujuannya biar seseorang sholatnya digampangin dari awal, bilang aja minta sholatnya jadi 5, tapi beliau bilang minta dikurangin 5 lagi, sedikit demi sedikit, agar makin banyak kesempatannya untuk memandang wajah Rasulullah yang padanya masih menyeplak keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tafuhu aryahu najdin min thiyabihimu indal gudumi ligurbil ahdi biddari, sebagaimana yang dikatakan demikian. Nah, ini bukan cuma satu hal, banyak hal-hal lainnya yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sebelum beliau meminta. Nabi yang lain minta, tapi beliau Allah kasih tanpa meminta. Seperti ayat yang tadi kita dengar, disebutkan di dalam kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jangan engkau permalukan saya di hari kiamat, hari kebangkitan. Jangan kau hinakan saya di hari tersebut. Doa Nabi Ibrahim ini, wala tukhzini yauma yub'atsun. Tapi Rasulullah tanpa minta, Allah langsung memberikan. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Ketika Allah menyebutkan tentang hari kiamat ini hari apa? Orang banyak hari kiamat, hari di mana semua orang dibangkitkan, hari ini dan itu. Tapi Allah menyifatkan sifat hari kiamat dengan sifat hari di mana Allah nggak menghinakan nabinya, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat Nabi besar Muhammad kecewa, Allah tidak mengecewakannya. Lihat sampai demikian Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Musa meminta Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya, Allah menyatakan di ayat yang lainnya, wahai Muhammad, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dan semua keutamaan banyak dari keutamaan yang Nabi lain minta, tapi Rasulullah Allah berikan begitu saja tanpa permintaan. Nah, beliau datang kepada kita membawakan sholat 5 waktu. Jangan kita lalaikan. Kalau kita masih melalaikan sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu, kebangetan banget. Kita terlalu parah, nggak tahu diri. Tapi hendaknya kita tetap menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan sholat 5 waktu yang diwajibkan atas kita. Dan jadikan hubungan kita dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah, apa yang kita dapatkan dari Isra Mi'rajnya Rasulullah adalah bertambahnya diri kita di dalam khusyuk, di dalam sholat kita, di dalam sujud, di dalam ruku'. Itu dikatakan oleh guru kami Al-Habib Umar bahwasanya lil qalbi sujud, idza sajadal qalb lam yartafi anhu abada.
Sungguh, kata beliau, kan biasa kita kalau sujud pakai jidat. Beliau bilang hati itu juga ada sujudnya. Dan kalau hati kita sudah sujud, itu nggak akan keangkat lagi. Jidat sujud, nanti julus baina sajdatain udah berdiri, udah duduk lagi. Jidat sujud, ketika kita berdiri ke rakaat berikutnya kita berdiri lagi. Tapi hati kalau sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan terangkat selama-lamanya. Kalau hati sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati nggak akan tunduk kepada siapapun, kepada selain Allah Subhanahu wa taala.